Halo sobat semua, saya pendatang baru di dunia YouTube, jadi apabila ada salah kata, edit, atau bahasa saya mohon maaf. Kita akan membahas tentang anime berjudul Okasan Online. Ceritanya bergenre komedi, simak saja langsung ceritanya. Episode 1 bercerita tentang seorang anak bernama Masato. Di rumah dia dipanggil Makun oleh ibunya yang bernama Mamako. Suatu pagi datang seorang perempuan bernama Shirase. Dia berasal dari kantor kabinet dan berkata ingin melakukan survei. Dia mengatakan Masato akan menjalani hidup baru dan bertanya apakah Masato mau memasuki dunia video games. Dia berkata iya. Lalu tiba-tiba Shirase mengetik sesuatu di komputer Masato. Ada cahaya keluar dari komputernya dan Masato tertarik masuk ke dalamannya. Masato berpikir akhirnya bisa bebas dari ibunya yang selalu menempel padanya. Tapi ternyata ibunya juga ikut masuk ke dunia game tersebut. Lalu mereka dipanggil ke tempat raja dan Masato mendapat gelar pahlawan biasa sedang ibunya mendapat gelar ibu dari pahlawan biasa. Sang raja memberikan mereka buff yang sangat besar. Mereka diberi pedang hasil dari menyelesaikan quest tersulit di game itu. Mereka disuruh memilih salah satu dari 3 pedang yang ada. Masato mengambil pedang angin. Tapi ibunya malah sanggup menarik 2 pedang sekaligus. Dia mendapat pedang bumi dan pedang air. Dalam tes battle melawan monster, ibu Masato sangat kuat. Dia mengalahkan banyak monster hanya dalam sekejap. Sedang Masato sendiri hanya bisa mengalahkan seekor burung kecil. Masato marah karena ibunya lebih kuat darinya. Mereka sekarang berada di kerajaan Momalia. Mereka berdua pergi ke guild untuk mencari rekan yang mau berparti dengan mereka. Ternyata Shirase-san merupakan administrator di guild tersebut. Dia memperlihatkan daftar-daftar petualang yang ada di sana. Sedangkan ibu Masato berkata akan mewawancarai mereka terlebih dahulu. Episode 2 Ibu Masato memulai wawancaranya. Dia menolak mentah-mentah 3 orang wanita ksatria, gadis kecil pencuri, dan seorang elf. Lalu masuk gadis kecil bernama Porter. Dia seorang pedagang, dia punya skill penyimpanan dan skill item creation. Ibu Masato akhirnya menerimanya sebagai anggota party pertama. Saat Masato memilih anggota selanjutnya, dia melihat gadis dengan keahlian penyihir tapi tampaknya sifatnya jelek, lalu dia membuang kertas gadis itu. Tapi kertas itu kembali ke meja Masato. Karena marah dia menginjak foto gadis itu. Tapi tiba-tiba gadis itu malah keluar dari foto yang diinjak Masato. Karena marah gadis itu menggunakan sihir teleport kepada Masato. Dan gantian menginjak wajahnya. Sekarang Masato memulai wawancara kepada gadis penyihir itu. Gadis itu ternyata tahu banyak hal tentang game ini. Dia berkata tujuan game ini dibuat adalah untuk mendekatkan hubungan ibu dan anak. Dia berkata juga bahwa Masato tidak bisa kembali ke dunianya sebelum menyelesaikan game ini. Awalnya gadis penyihir itu juga berpetualang dengan ibunya tapi mereka terpisah. Akhirnya Masato memutuskan berparti dengan gadis penyihir itu. Setelahnya mereka menuju Dungeon tapi mereka berempat malah terjatuh karena ibu Masato yang tergelincir. Mereka lalu bertemu sekelompok slime. Ibu Masato sangat OP, dia mengalahkan mereka dengan sekali serang. Tapi para slime itu bergabung dan menjadi sangat besar. Slime itu menyerang ibu Masato dan melelehkan pakaiannya. Sekarang dia telanjang bulat.
Karena sangat marah ibu Masato membunuhnya dengan sekali serang. Dan entah bagaimana setelah Slime itu mati Shirase-san keluar dari kotak peti mati. Ternyata dia telah dimakan oleh Slime itu. Episode 3. Karena akan melakukan quest ke desa Maman, Masato meminta anggota partinya untuk membeli perlengkapan dahulu. Sampai di sana Masato kesulitan mencari armor yang cocok untuk ibunya. Karena pakaian yang dipilih ibunya terlalu mencolok juga tidak sesuai kelasnya yang seorang warrior. Setelah menyelesaikan masalah perlengkapan mereka berangkat ke desa Maman. Di sana ada kepala desa yang menjelaskan bahwa kemarin ada iblis Ratu Malam yang muncul dan meminta mereka menyerahkan pria paling ganteng sebagai pengorbanannya malam ini. Jadi kepala desa meminta Masato tetap di sini dan mengatasi iblis Ratu Malam. Masato dan teman-temannya diberi tempat tinggal dan makalah gratis serta pemandian air panas. Masato mandi bersama ibu dan gadis di partinnya sambil membicarakan bagaimana mereka akan melawan iblis Ratu Malam. Ternyata Wise-san tahu banyak hal mengenai Ratu, malah dia tahu sihir serangan dan pertahanannya. Sepertinya itu adalah ibunya yang terpisah darinya. Di tempat lain terlihat Shirase-san sedang melawan Ratu Malam. Dia terkena stun dan tertusuk sihir pohon Ratu Malam. Di tempat Masato, Wise-san bercerita bahwa yang dipanggil Ratu Malam oleh penduduk desa merupakan ibunya sendiri. Wise-san bertengkar dengan ibunya karena dia selalu mencari pria tampan dan karena itulah dia bercerai dengan ayah Wise-san. Episode 4. Masato dan partinya menemukan peti mati di jalan. Mereka menduga itu adalah Shirase-san yang terbunuh lagi. Wise-san membangkitkannya dengan sihir miliknya. Setelah dibangkitkan, Shirase-san menceritakan tentang kekuatan ibu Wise-san. Dia mempunyai skill Cast Cancel yang membuatnya memiliki pertahanan tak tertembus serta mempunyai skill yang bisa memerintah orang lain menuruti keinginannya. Shirase-san berkata apabila hal itu terus dilakukan dia dapat dikenakan denda ratusan juta yen karena melanggar peraturan game. Akhirnya mereka semua ikut membantu Wise-san agar dapat berbaikan dengan ibunya. Shirase-san menggunakan kekuatan wewenang adminnya dan langsung mendatangkan ibu Wise-san di depan mereka. Tapi ibu Wise-san berniat melawan mereka dan langsung menggunakan sihirnya. Dia adalah penyihir dengan berbagai sihir kuat, dia benar-benar lawan yang merepotkan. Dia membuat sebuah penghalang dan mengurung mereka di dalam. Wise-san juga sudah dikalahkan oleh ibunya sendiri. Hanya tinggal Masato yang masih berdiri melawannya. Saat Masato terpojok, tiba-tiba penghalang itu hancur oleh gempa dan banjir yang dibuat oleh ibu Masato. Kini mereka bekerja sama untuk melawannya. Walaupun ibu Wise-san sangat kuat, dia tetap tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Dia mulai terpojok dan mereka berhasil mengalahkannya. Sekarang ibu Wise-san kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Wise dan ibunya bertengkar seperti anak kecil, mereka saling mengejek. Waktu berlalu dan ibu Wise sekarang lock out dari game, tapi Wise-san masih tetap tinggal, karena mereka telah menyelesaikan quest melawan Ratu Malam. Shirase-san tiba-tiba muncul di layar dan memberitahu quest selanjutnya. Sekian dulu, besok kita lanjut ke part 2. Apabila ada kesalahan dalam edit atau bahasa saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih karena sudah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa.